Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Mojokerto 1 akan mempresentasikan materi perkembangan kreativitas dan proses pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Pembelajaran yang diampu oleh Dr. Rondes Hari Karyono, BA SPD MPD. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Firman Sidik, kemudian Bapak Doni Teguh Budiman, dan saya sendiri, Reni Andriani. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan kreativitas dan proses pembelajaran. Terdapat 6 subpokok bahasan dalam materi kami. Yang pertama yaitu kreativitas dan teori belahan otak. Kedua, pengertian kreativitas. Ketiga, pendekatan terhadap kreativitas. Subpokok selanjutnya yaitu perkembangan kreativitas subjek didik. Dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas, dan subpokok bahasan terakhir adalah proses pembelajaran untuk membantu perkembangan kreativitas subjek didik. Menurut Roger Wolskop-Sperry, otak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri, yang mana pada setiap bagiannya memiliki fungsi yang berbeda. Otak kiri banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal, dan selaras, misalnya numerasi atau angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, logika, kecerdasan intelektual, dan ingatan jangka pendek. Sedangkan otak kanan banyak digunakan untuk proses berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Misalnya berhayal, berpikir, berkreativitas, bermusik, warna, kecerdasan emosional, dan ingatan jangka panjang. Untuk selanjutnya adalah definisi dari kreativitas. Kreativitas didefinisikan pada 4P, yaitu person, proses, press, dan product. Dan bagian-bagiannya akan saya jelaskan sebagai berikut. P yang pertama adalah person, artinya adalah sifat dari pribadi seseorang. P yang kedua adalah proses, ialah urutan dari pembuatan sebuah ide. P yang ketiga adalah press, merupakan dukungan atau dorongan dari lingkungan sekitar. Dan P yang terakhir adalah produk, yang merupakan hasil yang dapat dipergunakan. Terdapat beberapa definisi dari kreativitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan atau sebuah daya cipta. Kreativitas juga dapat diartikan sebagai kreasi terbaru dan masih orisinil yang tercipta. Selain menurut KBBI, terdapat beberapa definisi kreativitas dari beberapa ahli. Menurut Munandar, kreativitas adalah kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan, atau menjawab masalah dan cerminan kemampuan operasional seseorang. Sedangkan menurut Havel, kreativitas adalah kemampuan untuk bisa menciptakan suatu komposisi dan juga sistem yang baru. Dan yang terakhir adalah menurut Semiawan, kreativitas adalah kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Pendekatan terhadap kreativitas. Menurut Torrens, ada 2 pendekatan terhadap kreativitas. Yang pertama adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ini lebih melihat kreativitas dari segi kekuatan yang ada dalam diri individu sebagai faktor-faktor yang menentukan kreativitas. Yang kedua adalah pendekatan fisiologis. Kreativitas individu merupakan hasil dari proses interaksi sosial, di mana individu dengan segala potensi dan disposisi kepribadiannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat individu itu berada, yang meliputi ekonomi, politik, kebudayaan, dan peranan keluarga. Clark berpendapat bahwa kreativitas itu mencakup sintesis dari fungsi-fungsi thinking, feeling, sensing, dan intuiting.
Yang pertama adalah thinking. Berpikir rasional dan dapat diukur serta dikembangkan melalui latihan-latihan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Yang kedua adalah feeling, yaitu tingkat kesadaran yang melibatkan segi emosional. Yang ketiga adalah sensing. Suatu keadaan ketika dengan bakat yang ada tersebut diciptakan suatu produk baru yang dapat dilihat atau didengar oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah intuiting. Menurut adanya suatu tingkat kesadaran yang tinggi yang dihasilkan dengan cara membayangkan, berfantasi, dan melakukan terobosan ke daerah prasadar dan tak sadar. Kluber berpendapat bahwa munculnya orang-orang kreatif tinggi dalam sejarah itu merupakan refleksi dari pola perkembangan nilai-nilai sosial. Dalam analisisnya tersebut, ia menggunakan 3 konfigurasi, yaitu waktu, ruang, dan derajat prestasi suatu peradaban. Arrietty berpendapat ada beberapa faktor fisiologis yang kondusif bagi perkembangan kreativitas. Yang pertama yaitu ketersediaannya sarana-sarana kebudayaan. Kemudian keterbukaan terhadap keragaman cara berpikir. Lalu adanya keleluasaan bagi berbagai media kebudayaan. Kemudian adanya toleransi terhadap pandangan-pandangan dan yang divergen. Dan yang terakhir yaitu adanya penghargaan yang memadai terhadap orang-orang yang berprestasi. Perkembangan kreativitas subjek didik. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motoris. Tahap ini terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, tindakan anak masih berupa tindakan fisik yang bersifat refleksi, belum memiliki konsep tentang sebab akibat. Tahap kedua yaitu praoperasional, yaitu pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengembangkan memori dan telah memiliki kemampuan untuk memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang, meskipun dalam jangka pendek. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan berkembang rasa ingin tahunya. Tahap yang keempat yaitu operasional formal pada anak 11 tahun ke atas. Perkembangan kreativitasnya sedang berada pada tahap yang amat potensial bagi perkembangan kreativitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Menurut Munandar, ada 2 faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbukaan, kemampuan untuk bermain atau bereksplorasi dengan unsur-unsur, bentuk-bentuk, konsep-konsep, serta membentuk kombinasi-kombinasi baru berdasarkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Faktor eksternal meliputi keamanan dan kebebasan psikologis, sarana atau fasilitas terhadap pandangan dan minat yang berbeda. Adanya penghargaan bagi orang yang kreatif, dorongan untuk melakukan berbagai eksperimen dan kegiatan-kegiatan kreatif, dorongan untuk mengembangkan fantasi kognisi dan inisiatif, serta penerimaan dan penghargaan terhadap individual. Proses pembelajaran untuk membantu perkembangan kreativitas subjek didik. Peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa. Kreativitas siswa dikembangkan dari proses pembelajaran yang tetap bukan dari materi-materi kurikulum, tapi bagaimana guru menciptakan proses pembelajaran di dalam kelas agar anak senang bertanya, suka meneliti, dan senang menciptakan. Berikutnya beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kreativitas siswa, antara lain yang pertama,
guru menghargai hasil-hasil pikiran kreatif siswa. Yang kedua, guru respect terhadap pertanyaan, ide, dan solusi siswa yang tidak biasa atau unusual. Yang ketiga, guru menunjukkan bahwa gagasan siswa adalah memiliki nilai yang ditunjukkan dengan cara mendengarkan dan mempertimbangkan. Berikutnya, desain kreatif dalam perencanaan belajar. Diperlukan strategi agar siswa mampu menghasilkan gagasan yang baru, cara baru, desain yang baru, model baru, atau sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah ada sebelumnya. Segala sesuatu yang baru itu muncul dengan pemicu, di antaranya karena tumbuh dari informasi yang baru, penemuan baru, teknologi baru, strategi belajar yang baru yang lebih variatif, sistem kolaborasi dan kompetisi yang baru, eksplorasi ke wilayah sumber informasi baru, menjalankan forum komunikasi baru, mengembangkan strategi penilaian yang baru yang lebih variatif. Melaksanakan perencanaan belajar dalam implementasi belajar kegiatan sebagai proses kreatif dan menetapkan target mutu produk belajar sebagai produk kreatif yang inovatif. Adapun indikator kreativitas dalam perencanaan belajar, yang pertama adalah proses pembelajaran dirancang untuk membangun pengalaman belajar yang baru bagi siswa. Yang kedua, proses pembelajaran dirancang agar siswa memperoleh informasi terbaru. Sedangkan ketiga, proses belajar dirancang sehingga siswa dapat mengembangkan pikiran atau ide-ide baru. Dan yang keempat, proses belajar dapat menghasilkan produk belajar yang berbeda dari produk sebelumnya. Yang terakhir, produk belajar diekspresikan dan dikomunikasikan melalui media yang kreatif. Berikutnya, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. Untuk mengembangkan siswa yang kreatif, perlu guru-guru yang memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, berpengetahuan tentang karakter dan kebutuhan siswa kreatif, terampil mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, terampil mengembangkan kemampuan siswa memecahkan masalah. Yang keempat, mampu mengembangkan bahan ajar sehingga menantang siswa lebih kreatif. Yang kelima, mengembangkan strategi pembelajaran individual dan kolaboratif. Berikutnya, yang keenam, memberi toleransi dan memberi kebebasan sekalipun hal itu tidak dikehendakinya jika ternyata perilaku berbeda itu menghasilkan produk belajar yang lebih kreatif. Terima kasih dan terima kasih.